الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية لمسلم Inna lillahi, Allah memiliki malaikat-malaikat sayyaratan yang berkeliling, fudala yang mereka semua adalah malaikat-malaikat yang utama. Yabtaguna, mereka semua mencari majalis dzikri, majlis-majlis zikir. Fa idza wajadu, apabila mereka menemukan majlisan, satu majlis, fihi, dalam majlis tersebut zikrullah, zikir kepada Allah, qa'adu, maka para malaikat duduk ma'hum, bersama ahli zikir tersebut. Wa haffa, dan meliputi ba'duhum ba'dan, sebagian mereka kepada sebagian yang lain, ya jnihatihim, dengan sayap-sayap mereka, hatta yamla'u, sehingga mereka semua memenuhi ma bainas sama, ma bainahum, apa yang antara manusia-manusia, wa baina sama'id dunya, dan antara langit dunia. Karena sopnya malaikat itu bersusun-susun ke atas, bukan ke samping. Fa idza tafarraqu, kalau ahli zikir itu sudah selesai dan bubar, araju, maka para malaikat naik, wasaidu, mereka naik ila sama, ke langit. Wa yas'aluhum, maka bertanya kepada mereka Allah Azza wa Jal, wa huwa, sedangkan Allah a'lam, maha mengetahui, min aina ji'tum, dari manakah kalian datang. Fayakuluna, maka para malaikat mengatakan, ji'na min ibadillaka, kami datang dari sisi hamba-hamba engkau, fil ardi, di bumi, yusabbihunaka, yang mereka mentasbihkan, menyucikan engkau, wa yukabbirunaka, dan mengagungkan engkau, wa yuhallilunaka, dan membaca tahlil untuk engkau, wa yahmadunaka, dan memuji-muji engkau, wa yas'alunaka, dan mereka meminta kepada engkau. Allah berfirman, wa madza yas'aluni, apa yang mereka minta kepada aku, wa madza yas'aluni, apa yang mereka minta kepada aku. Lalu para malaikat mengatakan, yas'alunaka, mereka meminta kepada engkau, jannataka, surga engkau. Allah berfirman, wa hal ra'au jannati, apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? Qalu, para malaikat mengatakan, la, belum, ay Rabb, wahai Tuhan kami. Allah berfirman, fa kaifa law ra'au jannati, bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Jawabannya yang di atas itu. Kalau mereka melihat surga engkau, tentu lebih semangat lagi untuk mencarinya. Jadi kita ini walaupun belum melihat surga, tapi Nabi sudah melihat surga, maka kita harus lebih percaya dengan apa yang dilihat oleh Nabi kita daripada apa yang kita lihat dengan mata kita sendiri. Karena Nabi itu ma zaghal basaru wa ma tagha, pandangannya tidak pernah keliru. Kalau pandangan kita ini suka keliru. Waktunya masuk kelas dikira jam 6, terlambat. Waktunya wiridan subuh dikira waktu bangkong, terlambat. Bukan terlambat, dibentak. Nah, jadi kita ini keliru terus pandangannya ini, sering keliru. Kalau pandangannya Nabi tidak pernah keliru. Maka walaupun kita belum pernah melihat surga, harus seakan-akan sudah melihat surga, harus yakin dan semangat untuk mencarinya. Insyaallah semua niat.
Mencari surga itu gambarannya bagaimana? Mudahnya seperti ceritanya Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau waktu itu mengajarkan ilmu, ngajar mulai habis subuh sampai menjelang maghrib. Maka ketika beliaunya juga sudah lelah, santrinya juga sudah lelah, maka beliau menghibur dirinya dan semua orang-orang yang ada di situ. Ma dharra man kana fil firdausi maskanuhu ma massahu qablu min bu'sin wa iqtari. Dihibur dirinya, gak masalah, walaupun capek, walaupun susah, kalau akhirnya surga firdaus itu gak ada masalah. Nah, kita begitu juga, walaupun ngaji capek, wiritan capek, ya, mutolaah capek, tahajud capek, dihibur, capek sebentar lagi istirahat di surga. Ya, harus bisa menghibur diri sendiri, harus bisa. Karena kalau nggak bisa menghibur dirinya sendiri, ini kalau ada orang menasihati, ya, yang semangat ya, nggak usah susah, capek bentar aja, marah. Kamu nggak merasakan apa yang saya rasakan. Ini begitu. Makanya harus pintar menghibur diri sendiri, disemangati dirinya sendiri. Maka para malaikat mengatakan wa yastajirunak, dan mereka minta perlindungan kepada engkau. Qala Allah berfirman, wa mimma yastajirunani, dan dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Qalu min narika ya Rabb. Para malaikat mengatakan mereka minta perlindungan dari neraka engkau ya Rabb. Wa hal ra'au nari, apakah mereka pernah melihat nerakaku? Qalu, para malaikat mengatakan la, tidak. Qala, maka Allah berfirman, fa kaifa law ra'au nari, maka bagaimana kalau mereka pernah melihat neraka? Tentu lebih jauh lagi sungguh-sungguhnya untuk menjauh dari neraka. Ngintip pun enggak mau. Ngintip pun enggak mau. Maka memang orang itu mikir maksiat tidak dosa, ya, berkeinginan maksiat itu selagi belum azam tidak dosa, tapi itu tanda ada keburukan. Seperti orang nggak minum baygon, tapi dalam bayangannya itu, oh baygon enak, dicoba ya, gimana cara bisa ngefly apa tidak kalau minum baygon. Maka ini termasuk bagian dari orang sinting. Maka orang itu kalau memang takut dengan neraka, ngintip pun tidak. Maksudnya bagaimana? Tidak pengen dekat-dekat dengan semua perkara yang dilarang oleh Allah. Semuanya insyaallah. Makanya ada seorang ulama mengatakan, "Faya waihana nadri binarin wa jannatin, falaysa lidhi nashtaqu aw tilka nahdaru." Idza lam yakun khaufun wala syaukun wala raja, famada yabqa fina minal khairi yudhkaru. Walasna liharrin sabirina wala bala, fakaifa 'alan nirani ya qaumun asbiru. Jadi begitu. Kita ini alangkah celakanya kita, ya waihana nadri binarin wa jannatin. Alangkah celakanya kita, tahu surga, tahu neraka. Falaisa lidhi nashtaq aw tilka nahdaru. Tapi sama surga enggak tertarik, sama neraka juga enggak takut. Idza lam yabqa syaukun wala khaufun wala raja. Idza lam yakun syaukun wala khaufun wala raja. Kalau kita ini sudah enggak ada rasa rindu kepada surga, enggak ada rasa takut kepada neraka, famada yabqa fina minal khairi yuzkaru. Apakah masih layak kita ini dianggap orang benar? Diiming-imingi enggak pengen, ditakut-takuti enggak takut, ini benar apa enggak ini? Ini benar-benar orang apa bukan orang?
walasna li harrin sabirina wala bala fakaifa 'alan nirani qaumun asbiru. Kita kepanasan sedikit saja sudah enggak kuat. Bagaimana kita harus kuat dengan siksa neraka? Na'udzubillahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Qalu, para malaikat mengatakan, yastaghfirunaka, mereka meminta maaf kepada engkau. Qala Nabi mengatakan, fayaqulu, maka Allah berfirman, qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni mereka semua. Allah menjalna minhum. Wa a'taituhum, dan aku memberikan kepada mereka apa saja sa'alu yang mereka minta. Wa ajartuhum, dan aku melindungi mereka mimma istajaru, dari apa yang mereka minta perlindungan darinya. Qala, baginda mengatakan, yaqulun, para malaikat mengatakan, Rabbi, wahai Tuhan kami, fihim, di kalangan mereka, fulan adalah fulan abdun, seorang hamba khata' yang banyak kelirunya. Innama marra, hanyalah dia lewat, fajalasa ma'hum, maka dia duduk, enggak pengen zikir. Kebetulan duduk di sop depan, mau mundur malu. Terlanjur, ada wali murid aslinya enggak mau ikut ngaji, terlanjur malu. Masih bagus, karena ada juga yang sudah mulai ngaji tetap berdiri saja, enggak punya malu, itu juga ada. Nah, itu kalau orang itu sudah enggak punya malu, nanti lama-lama malu-maluin. Nah, ini memang begitu. Dia masih malu untuk pergi. Inna marra fajalasa ma'ahum. Fa yaqulu, maka Allah berfirman, lahu ghafartu, dia juga saya ampuni. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Ahli zikir adalah orang yang satu kelompok manusia yang tidak akan celaka dengan sebab barokahnya mereka, siapapun yang dekat dengan mereka. Berdekatan dengan orang baik, ya jadi baik. Berdekatan dengan orang buruk, ya jadi buruk. Maka anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi, fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Orang itu kalau orang baik, ya nanti akan berjumpa dengan orang-orang baik. Kalau orang buruk akan berjumpa dengan orang buruk. Coba kita lihat, antri walaupun dari Papua, satunya dari Aceh, yang ahli bolos itu bisa gabung. Ada bau tersendiri, bau pembolosan. Begitu juga bau perrokokan. Nanti nggak ada kereta api tapi ada stasiunnya. Bagaimana bisa begitu? Yaitu al-arwah junudun mujannadah, wa ma ta'arafa minhu i'talafa, wa ma tarakara minhu ihtalafa. Maka kita ini harus mencari teman-teman yang baik, baik teman secara rohani maupun teman secara jasmani. Teman secara rohani itu bagaimana? Hati kita jangan sampai dikumpulkan dengan hatinya orang-orang yang tidak cinta kepada Allah. Apalagi hatinya musuh-musuh Allah. Jangan sampai perasaannya kita ini kelihatan di pondok ngaji, ternyata hatinya ketinggalan di Korea sana, atau ketinggalan di Piala Dunia, atau ketinggalan di MotoGP. Yang begini-begini ini yang berbahaya. Karena almar'u ma'aman ahab, orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Kalau orang itu cinta kepada orang yang soleh, maka akan dikumpulkan dengan orang yang soleh. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, innar rajula yuhibbul qauma wa lam ya'mal bi'amalihim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang dia mencintai orang-orang yang baik, tapi amalannya enggak bisa sama dengan amalannya orang yang dicintai. Maka Nabi mengatakan al-mar ma'aman ahab, orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Maka ada satu cerita
Ada seorang wali itu mimpi ketemu orang yang derajatnya begitu tinggi sekali. Berada tepat di bawahnya Abdullah bin Mubarak. Dan Abdullah bin Mubarak ini orang yang begitu soleh, begitu lengkap. Ahli fikih, ahli nahwu, ahli zuhud, ahli jihad, ahli sedekah. Bukan ngakunya berjuang, tapi kalau mau berjuang terus pelitnya minta ampun, enggak. Apa-apa suruh bayar, bukan. Tidak, beliau ini lengkap. Segala yang berkaitan dengan kebaikan itu ada dalam diri beliau. Tapi tiba-tiba ada orang yang biasa saja, derajatnya itu sama dengan derajat mirip, maksudnya di bawahnya Abdullah bin Mubarak. Maka wali tadi itu mencari tahu, ini siapa ini? Ternyata tetangganya Abdullah bin Mubarak. Maka ditanya kepada keluarganya, itu fulan itu amalannya apa itu? Kok tinggi sekali derajatnya? Gak ada, amalannya gitu-gitu aja, amalan biasa aja. Coba dicek, diteliti. Setelah mikir lama, oh iya, setiap malam dia keluar rumah, ngadep rumahnya Abdullah bin Mubarak sambil mengatakan, ya Allah, aku cinta kepada Abdullah bin Mubarak, kumpulkan aku dengan dia di akhirat. Nah, kita ini tiap hari lihat rumahnya orang soleh, apa yang kita pikirkan? Datang. Ini kalau anak daurah begitu biasanya. La ilaha illallah. Ini penting sekali, teman secara rohani itu penting. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala يقول الله عز وجل يوم القيامة Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat, saya'lamu ahlul jam'i man ahlul karam. Saya'lamu akan mengetahui ahlul jam'i, orang yang berkumpul di hari kiamat ini, man ahlul karam, siapakah orang yang mulia yang sebenarnya. Akila, maka dikatakan, waman ahlul karam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang-orang yang memiliki kemuliaan itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka baginda bersabda, ahlu majalisiz dzikr, orang-orang yang ahli dalam majlis zikir. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban. Nah, sekarang orang itu nganggap orang mulia, ya, mencari kemuliaan dengan jabatan. Sehingga di mana-mana kita lihat mukanya dipasang di mana-mana kayak orang hilang. Pengen jadi orang yang punya jabatan. Ada orang yang mencari kemuliaan dengan gelar. Yang gelarnya itu begitu panjang sekali, profesor, doktor, IR, SH, SAG, sinting agak gila. Gelarnya panjang sekali, pokoknya gelarnya dikurangi satu aja bisa marah seminggu. Cari kemuliaan dengan gelar, akhirnya rela kuliah, mikuli uyah. Pokoknya habis-habisan cari gelar. Ada yang pengen cari kemuliaan dengan kekayaan, memeras keringat, membanting tulang, lembur siang dan malam sampai lupa sholat. Yang penting jadi orang kaya raya walaupun ahli neraka. Ada yang pengen cari kemuliaan dengan kekayaan. Ada yang mencari kemuliaan dengan kekuatan fisiknya. Latihan biar jadi PJ Wibawa. Duduknya diatur, jalannya diatur. Pokoknya harus tegap terus. PJ Wibawa. Pengen cari kemuliaan dengan kekuatannya. Ada yang pengen cari kemuliaan dengan kelihayan bicaranya. Sehingga kalau bicara bersajak-sajak, A semua, B semua, B-A, B-I.
Pokoknya berbagai macam cara mereka lakukan demi mendapatkan kemuliaan. Padahal itu semua pada hari kiamat bukanlah satu kemuliaan. Kemuliaan yang akan didapatkan ketika hari kiamat adalah ketika seorang itu duduk di majlis zikir, berzikir menyebut nama Allah. Nah, itu hakikatnya itu. Maka kalau orang sudah tahu hadis ini, kok pengen cari kemuliaan dengan cara yang lain, ruginya di akhirat itu sempurna. Kalau orang nggak tahu, ya, nggak tahu hadis, nggak pernah baca hadis, terus dia tertipu dengan dunia, pengen kuliah, pengen ini, pengen itu, ya wajar nggak tahu. Tapi kalau sudah tahu, lulus tahassus, habis itu kuliah, sempurna celakanya. Ya, ini namanya sempurna, kerugiannya itu sempurna. Kadang-kadang kalau mungkin anak tahfidz nggak kepikiran ya, yang berbau-bau sekolah-sekolah itu mungkin berkepikiran. Anak tahfidz ini pikirannya hanya akhirat, sudah ditinggalkan dunia semua itu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله إلا الله الله أكبر صلاة الله